Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Aulia Wahyuni dengan NIM C1C022009. Di sini saya akan membahas tentang materi desain riset. Berikut pemaparan materinya. Sebelumnya semoga teman-teman menyimak video ini dengan baik ya, dan semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dah. Pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama pengertian desain riset, dan yang kedua jenis-jenis desain riset, dan yang ketiga proses membuat desain riset. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian desain riset. Desain penelitian merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan penganalisan data. Desain tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Memilih sampel, mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis, dan analisis data atau hasilnya. Desain ini membantu ilmuwan dalam mengalokasi sumber daya yang terbatas dengan mengemukakan pilihan-pilihan penting. Dyer 1993. Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain ini merupakan program menyeluruh dari penelitian. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis akhir data. Suatu desain penelitian menyatakan bahwa struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan dalam masalah. Menurut Keringler 1986. 2. Jenis-jenis desain riset. 1. Penelitian ekspansi. Objek telaan penelitian ekspansi atau disebut explanatory research adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini tentu ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya, atau apakah suatu variabel disebabkan, dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian deskriptif atau disebut descriptive research, yang biasa disebut juga penelitian taksonomik atau disebut taxonomic research, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dan yang ketiga, penelitian eksperimental. Penelitian eksperimen merupakan desain penelitian yang berakar pada paradigma positif. Creswell 1949. Penelitian eksperimental mengadakan percobaan atau eksperimen untuk melakukan tes hipotesis. Suatu eksperimen selalu dilakukan dalam kondisi di mana suatu atau beberapa variabelnya dapat dikontrol. Kontrol dalam penelitian mempunyai dua arti. Dengan kontrol dimaksud bahwa suatu variabel atau lebih bersifat tetap sedangkan variabel lainnya bebas. Yang ketiga, proses dalam membuat desain riset. Desain penelitian mencakup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Perumusan masalah atau research problem diartikan sebagai suatu kegiatan yang memformulasi pertanyaan terhadap suatu fenomena yang terjadi, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Beberapa contoh bentuk perumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang A, rumusan masalah deskriptif, dan B, rumusan masalah komparatif, dan C, rumusan masalah asosiatif. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian dimasukkan agar penelitian sentiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Salah satu tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, maka peneliti harus selalu berupaya ke arah ke situ. Dan yang ketiga, manfaat dan kegunaan penelitian.
Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya hasil penelitian, sehingga kegunaan penelitian yang akan diperoleh dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah yang terkait dengan objek yang kita teliti. Kegunaan yang dimaksud dibagi dua, yaitu kegunaan teoritis atau akademis dan kegunaan praktis atau lapangan. Dan yang keempat, kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka berarti mengkaji pustaka-pustaka yang terkait atau disebut literature review. Sesuai dengan arti tersebut, suatu kajian pustaka berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji masalah penelitian, review of research. Kerangka pemikiran merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek baik secara teoritis maupun empiris yang menumbuhkan gagasan dan mendasari penelitian. Dan yang kelima, jenis atau pendekatan penelitian. Jenis atau pendekatan harus disusun secara pasti sebelum turun ke lapangan mengumpulkan data. Jenis atau pendekatan penelitian sebenarnya sama dengan desain penelitian yang harus dicantumkan dalam sebuah kerangka riset desain. Apabila jenis atau pendekatan telah ditentukan, maka peneliti akan melakukan teknis penelitian sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Misalnya kegiatan mencari data. Dan yang keenam, sampel penelitian. Sebagian peneliti kualitatif tidak setuju dengan istilah sampel yang berkonotasi jumlah dan menggantinya dengan istilah subjek atau sasaran penelitian. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif cenderung menggunakan sampel sebagai bagian dari populasi, artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Dan yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik pengumpulan data biasanya menyesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dan yang kedelapan, teknik analisis data. Menurut Patton 1980 menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Moleong 1989-103. Dengan demikian, analisis data diproses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.